Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Di waktu teduh pagi kita pada saat ini, kita terus mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua penyertaan-penyertaannya. Kasih sayang Tuhan terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Di Kamis 4 November 2021, kita akan bersama-sama dalam perenungan tema Mata Hati Tuhan. Dari Matius pasal 9 ayat 36 akan menjadi bacaan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan untuk setiap waktu-waktu teduh yang Tuhan berikan kepada kami di setiap paginya. Dan dalam waktu teduh kami pagi saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungi firman-Mu untuk menjadi keteladanan iman dalam kehidupan kami, terlebih khusus pada hari ini. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami sudah siap menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, Matius pasal 9 ayat 36 firman Tuhan berbunyi, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mata hati Tuhan. Bayangkan suatu kejadian terjadi setelah saudara membaca tulisan ini. Dalam sekejap Tuhan Yesus mengubah mata Anda, mengubah mata saudara menjadi matanya. Menjadi mata Tuhan. Dan hati saudara menjadi hati Tuhan. Saya kira kegirangan akan muncul dari diri kita. Lalu kita mencoba bagaimana rasanya melihat dari mata Tuhan. Dengan mengamati satu persatu yang lalu lalang dan semuanya kita bisa lihat. Kira-kira perbedaan apa yang kemudian kita akan sadari? Tentu kita akan melihat semuanya itu baik. Kita melihat yang buruk. Dan dalam penglihatan kita, semuanya bisa kita akan lihat karena kita memiliki mata Tuhan. Dan seandainya itu kita bisa alami. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, hari ini kita bisa membaca kisah tentang Yesus yang berkeliling dari kota ke kota. Dia mengajar dan memberitakan Injil, menyembuhkan dan memulihkan. Dan suatu kali dia terdiam, memandang orang banyak itu yang datang kepadanya dengan mata penuh dahaga akan kabar baik dan pemulihan. Momen ini Matius lukiskan dengan begitu emosional. Bahwa Yesus melihat dan hancurlah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, belas kasihan, compassion. Berarti Tuhan Yesus turut merasakan penderitaan orang yang banyak itu dan dia begitu digerakkan oleh keinginan mengangkat derita orang tersebut. Murid-murid lalu mendengarnya, berkata dan gelisah, tidakkah kau lihat orang-orang ini telah siap dituai? Namun, di mana pekerjanya? Berlututlah, mintalah supaya Tuhan mengirim pekerja-pekerja. Di ayat selanjutnya, di ayat 37-38. Saudara-saudara, sudah berapa lama sejak kita pertama memutuskan untuk kemudian mengikut Yesus? Sejak saat itu, sampai sejauh mana cara pandang kita terhadap sesama kita menyerupai cara pandang Tuhan. Bahwa kita tergerak oleh belas kasihan. Apakah juga kita merasakan kegelisahan hati Tuhan dalam sebuah kerinduan dan gejolak hatinya terhadap orang-orang yang memerlukan Injil dan juga memerlukan sebuah pemulihan? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memperbaharui visi kita, kita memperbaharui motivasi kita dalam sebuah pelayanan dengan menjadikan mata kita
menjadikan mata hati kita sebagai mata hati Tuhan sendiri, sehingga kita mampu melihat dengan belas kasihan kepada sesama. Dan mari kita mengatakan pada diri kita bahwa Yesus sedang menantikan kita untuk menjadi rekan yang sehati dengan Kristus. Mari saudara-saudara menjadi orang yang peduli kepada sesama kita dalam kehidupan kita saat ini. Terpujilah Tuhan untuk firman ini. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan untuk firman ini boleh menggerakkan hati kami untuk juga memiliki mata, memiliki hati seperti Kristus yang ketika melihat orang lain tergerak hatinya dengan belas kasihan. Bapa di surga, mampukan kami untuk mampu juga melihat orang lain dengan tergerak oleh belas kasihan untuk mampu mengulurkan tangan kepada mereka. Bapa di surga, dalam hari-hari kami, dalam melalui hari ini, dan bahkan kehidupan kami selanjutnya, ajar kami Tuhan, untuk mau memiliki hati seperti Tuhan. Hati yang terbeban, dan hati yang turut merasakan kelemahan-kelemahan yang dirasakan oleh orang lain. Bapa di surga, inilah permohonan kami. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk juga mau memiliki hati seperti-Mu. Mampukan kami Tuhan, dalam kami memahami dan melakukan daripada perenungan pagi kami. Ini doa kami Tuhan, kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.